Halo teman-teman pengasuh, kita lanjut ya untuk pertemuan kedua. Eh, Masih berkaitan dengan Roh Kudus atau buah-buah roh, yaitu untuk pertemuan tanggal 9 Agustus, hari Minggu ya. Itu masih berkaitan dengan bagaimana memahami Roh Kudus. Pokok bahasannya juga tentang buah roh dan bacaannya eh, Galatia ya, pasal 23. Nah, nanti teman-teman tolong koreksi saja karena di daftar ini yang disiapkan oleh Ibu Fani itu waktu pertemuan pertama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nah, tapi sekarang ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, di sini ada sejumlah buah roh yang mau dijelaskan ya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu 5 ya. Jadi kalau kemarin 4, sekarang 5. Jadi kita latih anak-anak saja untuk menghafal ya. Ini coba hafalan lagi. 4 tambah 5 jadi 9. Ya kan? Nah, tetapi dalam penjelasan 5-5 ini kita jelaskan ini agak berat. Paling kita cuma bisa menjelaskan secara umum. Ringkas ya tentang hidup kemurahan, artinya orang yang baik hati ya. Hampir mirip-mirip juga dengan kebaikan, kesetiaan. Nah, dua nilai yang beta rasa perlu ketong kasih penekanan di materi ini, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kenapa kelemah lembutan itu? Karena untuk menanamkan nilai bahwa anak-anak itu jangan cepat marah ya. Ada generasi sekarang tuh generasi marah ya, dikit-dikit marah, belum apalagi udah marah orang tua, marah papa mama, marah teman, marah adik, marah kakak. Entah kenapa tiba-tiba tersinggung lalu menunjukkan marah dengan suara besar ya, bentak-bentak, bahkan juga ada yang banting pintu, marah dengan cara buka baju, robek baju, banting diri. Nah, itu ekspresi kemarahan yang hari-hari ini anak-anak kita sepertinya terjebak atau terbuai dengan sifat marah, padahal kita harusnya lemah lembut ya, harus menunjukkan sikap tenang, tidak cepat marah, tidak reaktif, harus tenang. Kalau ada masalah belajar untuk menjadi tenang. Yang kemudian adalah penguasaan diri ya. Penguasaan diri itu artinya mengendalikan nafsu, mengendalikan keinginan-keinginan. Misalnya menguasai diri untuk tidak setiap saat main HP, main game ya. Itu orang main game karena orang tidak mampu menguasai diri, sehingga dia biarkan game menguasai dirinya. Nah, gitu kan. Jadi akhirnya dia habis waktu main game, dia habis waktu lihat status ya, dia habis waktu untuk berlama-lama di media sosial atau di handphone ya, pergi makan bawa HP. Ini juga bentuk dari tidak mampu mengendalikan diri. Jadi kalau mau makan, taruh dulu HP-mu ya, kendalikan dulu. Kamu punya keinginan untuk lihat-lihat HP, jangan makan sambil lihat HP, itu tidak baik. Nah, ini yang harus kita betul-betul tanamkan ya, supaya anak-anak itu betul-betul tidak menjadi budak HP atau tidak kecanduan HP. Itu orang kecanduan kalau orang tidak menguasai diri. Kalau orang menguasai diri, dia akan mengendalikan dia punya keinginan, dia punya nafsu diri ya. Ini satu hal yang juga penting untuk kita tekankan dalam materi ini ya, supaya anak-anak membatinkan atau mempraktekkan sikap dan sifat untuk lemah lembut dan juga menguasai diri ya. Saya kira kalau dua ini kita jelaskan dan kita kasih contoh-contoh, maka dua itu yang kita tanamkan. Selain memang kita akan juga memberi sedikit informasi tentang kemurahan, kebaikan, sebab kaitannya kemarin kasih itu, buah kasih itu atau contoh kasih adalah berbagi kebaikan ya. Orang-orang yang murah hati. Kalau kamu punya sesuatu, kamu juga peduli dengan temanmu ya. Kemudian belajar untuk menjadi setia ya. Kalau orang tua menyuruh untuk mengerjakan sesuatu, kamu harus mengerjakannya dengan setia, dengan baik.
ya. Jangan iya-iya tapi kamu tidak bikin apa-apa, ya. Atau kamu bikin seperlunya saja, tidak maksimal, ya, tidak sungguh-sungguh. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kita tidak setia, lain di bibir, lain di hati. Itu namanya ketidaksetiaan. Nah, lalu kemudian teman-teman, kita akan lihat, kalaupun materinya lebih menekankan kepada kelemah lembutan dan juga penguasaan diri, maka di kegiatan Tunas Pekabaran Injil kita bisa putar video-video pendek, ya, di HP misalnya, yang menjelaskan tentang sifat sikap dari orang-orang yang tidak yang marah, ekspresi marah. Bisa menunjukkan foto-foto tentang ekspresi marah, atau juga video-video pendek yang menggambarkan tentang orang marah, tidak lemah lembut, bertegur sapa, ya, bagaimana saling menyapa. Teman-teman, satu hal yang harus dipraktikkan juga adalah latihlah anak-anak kita untuk menyapa orang di jalan. Jadi, selamat pagi Om, selamat pagi Tante, mohon permisi, menumpang lewat, dan seterusnya. Itu bagian dari kelemah lembutan, sifat ramah, lemah lembut dengan orang lain, ya. Jangan bilang yang penting jalan saja, saya stop dengan orang lain. Nah, ini masalahnya. Nah, demikian juga penguasaan diri, juga ada video-video pendek atau foto-foto yang menggambarkan bagaimana anak-anak tidak terjebak dengan kebiasaan makan sambil lihat HP atau main HP setiap waktu, tidak mampu mengendalikan bahwa stop dengan HP. Kita berhenti. Ada gerakan satu hari tanpa HP, atau pada jam-jam tertentu saja kita gunakan HP. Jam yang lain kita kendalikan diri. Nah, mudah-mudahan itu bisa dicoba supaya langsung bisa dipraktekkan. Terima kasih untuk materi yang kedua. Shalom.